Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mari kita awali eh, belajar kali ini dengan Bismillah. Semoga apa yang kita upayakan menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk video ini dan beberapa seri video game development selanjutnya, ini adalah bagian akhir dari mata kuliah Prokom. Jadi nanti untuk setengah semester ini nanti kita fokus bahas tentang game development dengan harapan nanti ini bisa menjadi bekal Anda semua untuk mengembangkan game pembelajaran dan membantu menambah skill dalam membuat sebuah proyek akhir mata kuliah atau UAS, dan bisa juga untuk skripsi gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan konstruk 3. Apa itu konstruk 3? Konstruk 3 itu adalah salah satu game developer yang dulu sebenarnya adalah konstruk 2 ya, dan sekarang sudah disempurnakan menjadi konstruk 3. Dan di konstruk 3 ini bedanya adalah kita tidak perlu menginstal seperti konstruk 2 kemarin. Kita tidak perlu menginstal, yang dibutuhkan hanyalah browser yang sudah terhubung dengan internet. Nah, ini hanya berlaku sekali saja. Artinya ketika kita sudah membuka konstruk 3-nya dan sudah jalan seperti biasa, kemudian Anda tutup, misalkan nanti tidak ada internet pun kita bisa buka gitu ya, kita bisa gunakan. Game konstruk 3 ini berbasis HTML5 yang dikembangkan oleh Skira, dan kita tidak membutuhkan sintak atau bahasa pemrograman dalam membuat game. Tinggal drag and drop. Yang penting kita memahami logik dari game itu. Selesai gitu ya. Dan sementara untuk di konstruk 3 ini pun juga ada banyak sekali aset yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan kurang juga kita bisa cari di tempat lain gitu ya. Aset itu apa? Aset itu adalah perangkat dari game ya. Misalkan seperti ini background, kemudian gambar-gambar, kemudian monsternya, kemudian aktornya, dan perangkat yang lain itu semua yang akan ditampilkan di dalam game itu namanya adalah aset. Termasuk musik background, kemudian sound effect dan sebagainya. Oke, tidak lama, mari kita mulai saja. Yang pertama disarankan untuk mendaftar dulu ya, register. Kenapa? Karena nanti kerjaan kita akan disimpan secara cloud di konstruk 3. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa mengambil kembali project yang sudah kita buat, nggak hilang gitu loh. Dan yang kedua adalah kalau kita register nanti ada kelebihan, ada bonus event sheet. Jadi bedanya adalah kalau nanti ini berbayar ya, kita bisa membayar atau berbayar di konstruk 3 ini, sehingga kita bisa menggunakan semua fitur secara full gitu. Tapi kalau gratis pun sebenarnya juga bisa buat, tapi terbatas. Event sheet-nya yang terbatas. Event sheet itu apa, nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, ini saya pilih register, kemudian saya daftar. Saya sudah terdaftar belum ya? Saya sepertinya sudah terdaftar. Tinggal klik register dan isi datanya gitu aja sih. Kalau saya tinggal login aja. Oke, saya sudah login. Nah, sudah login sebagai Udin lagi gitu ya akunnya. Kalau sudah, kemudian klik launch konstruk 3. Ini juga bisa dipilih untuk mempelajari ya, konstruk 3 fitur list. Kita buka lanjut tab aja nanti. Ini saya klik launch konstruk 3. Nah, untuk awalan mungkin lebih baik kalau kita pakai guide tour ya.
biar ini Gaitor ini keren karena kita bisa langsung membuat sebuah game awal dari game gitu ya. Logic, behavior, kemudian dan sebagainya ada di sini. Nanti kita coba aja langsung. Kita pilih tag Gaitor, next. Nah, yang pertama ini adalah halaman awal ketika kita akan membuat sebuah project. Sudah ada instruksinya ya. Click here to create new project. Saya klik create new project. Sebenarnya ini bisa diganti-ganti tapi karena kita berada di mode Gaitor, kita ikuti aja. Ini bisa diganti event sheet-nya, landscape atau portrait, kemudian viewportnya besarnya berapa kali berapa, itu bisa diganti ya. Tapi kita ikut ini aja. Oke. Nah, udah. Ini akan diarahkan ke halaman ini ya, projectnya ya. Kita pilih next saja. Pertama, kita akan buat background dulu. Klik layout view. Layout view ini warna putih ini ya. Saya klik 2 kali, double klik. Nah, kemudian akan diarahkan ke create new object type, pilih tile background. Tile background ini untuk backgroundnya. Saya klik aja. Kemudian klik anywhere in the layout view. Oke, saya klik di sini. Kemudian ini sudah ada salah satu contoh dari backgroundnya. Kita drag and drop. Kemudian tutup. Nah, kalau sudah harusnya bisa dicek, tapi ya wes lah, kita ikuti ini aja. Ini biar menutupi semua, kita klik kanan, kemudian klik align, kemudian cover layout. Nah, setelah itu biar tidak kemana-mana, ini katanya nice, biar tidak kemana-mana, kita lock ya, kita kunci lock selection, yang dikunci backgroundnya. Background nggak mungkin kemana-mana kan. Oke. Setelah itu next, kemudian double klik to create new object again, kita klik lagi, klik 2 kali, kemudian sprite ini nanti kita tambahkan playernya gitu ya. Klik somewhere on the background to place the sprite, kita letakkan di sini misalkan. Nah, ini gambar orang memegang pistol gitu ya. Ini playernya, kita drag and drop. Kemudian next, kemudian klik here to switch the image point tool. Nah, image point tool itu yang akan ini ya. Nanti image pointnya di mana gitu ya. Klik right click and select just. Nah, ini diklik kanan, add new image point. Nah, ini di sini ya, poinnya kan ditembaknya di sini ya, di ujung ya. Nanti pelurunya keluar dari sini gitu loh maksudnya. Poin itu jadi nanti kalau mouse kita mengarah kemana, poinnya ikut. Bukan di kepalanya ya, tapi di sini. Oke, kalau start, next, kemudian di close. Nah, sudah muncul playernya. Oke, sekarang kita rename. Namanya adalah player. Next, kemudian next lagi kita tambahkan behavior. Behavior itu adalah perilaku ya. Perilaku apa yang bisa dijalankan oleh player. Kita klik aja, kemudian kita tambahkan behaviornya. Behavior ada banyak, ada salah satunya ini, ada egg direction. Ini nanti kalau kita pilih, kita akan bisa menjalankan player menggunakan keyboard untuk 8 arah gitu ya, 8 arah. Atas, bawah, kiri, kanan, miring, itulah pokoknya. Kemudian scroll to ini will keep the view center on the player. Jadi viewnya fokus pada playernya. Jadi kalau kemana-mana fokus gamenya akan fokus ke player. Scroll sudah diaktifkan. Kemudian behavior baru, bound to layout. Ini agar playernya tidak keluar dari background. Ya, oke. Sudah, let's preview the game. Oke, next, previewnya tempatnya di sini. Nah, sudah ada. Playernya sekarang saya arahkan pakai keyboard ya. Maju, mundur. Nah, oke. Keren kan? Dia sudah bisa keliling-keliling walaupun tidak ada obstacle-nya ya. Dan tidak bisa nembak ini karena pelurunya belum ada. Oke, sekarang kita tambahkan pelurunya dulu. Klik next, kita tambahkan pelurunya. Klik in space to create another object. Oke, klik 2 kali, kita tambahkan sprite, klik 2 kali ya. Kemudian
place somewhere outside the layout. Kenapa? Karena pelurunya tidak berasal dari dalam layout ya, tapi di luar. Saya klik di luar saja. Nah, kemudian ini ada peluru sudah disiapkan, kita drag and drop, tutup, kemudian kita rename, namanya adalah bullet. Apakah harus bullet? Enggak juga, ganti peluru juga boleh. Peluru bisa nggak? Bisa. Kemudian behavior, kita tambahkan behaviornya, perilaku dari peluru. Yang pertama adalah dia adalah bullet. Kenapa? Karena dia akan membuat objek move forward, maju ke depan gitu ya, bullet itu. Jadi tidak harus bentuknya harus peluru juga sih, apapun, gambar apapun, nanti kalau kita pilih bullet maka behaviornya adalah membuat objek maju ke depan gitu ya. Klik 2 kali, behavior baru, destroy outside layout. Ini nanti kalau nabrak dari layout background dia akan hilang gitu ya, destroy. Sudah. Kemudian kita akan membuat player menembakkan bullet dari tembaknya gitu ya, menembakkan peluru dari tembaknya. Oke. Caranya klik 2 kali in space to create another new object, klik 2 kali, kemudian double klik mouse. Ini berarti nambah mouse ya. Jadi nanti nembak itu kalau diklik event sheet dari mouse. Oke, mouse-nya sudah ditambah, ada di sini mouse-nya. Baru kemudian kita masuk ke event sheet. Nah, ini event sheet-nya dimaksud. Event sheet. Ini kita pilih add event baru. Kemudian sistem. The condition we want in the system object adalah mewakili fiturnya, yaitu double click to pick it. Kita klik 2 kali aja di sini. Kemudian every tick condition run in action every time screen is redrawn. Kita klik aja. Jadi dia akan mengupdate setiap 60 detik gitu ya. Action, double kliknya apa? Player, set angle. Nah ini nanti player akan berputar sesuai dengan mouse kita, arahnya. Kalau tadi kan maju mundur ya, sekarang hadapnya. Jadi dia bisa menghadap ke atas mengikuti dari mouse kita. Kita ketik aja di sini mouse titik X gitu ya. Oke. Next, kemudian ini juga mouse titik Y. Oke. Kemudian next, kemudian done. Nah, kemudian kita tambahkan behavior untuk bullet atau pelurunya. Jadi kalau diklik pelurunya keluar gitu ya. On click, mouse on click, kliknya klik kiri ya. Di sini nanti bisa diganti juga sebenarnya. Kalau mau klik kanan juga bisa. Dan kemudian ditambahkan setiap diklik, kenapa? Apa yang terjadi adalah player akan spawn another object, akan mengeluarkan objek lain. Apa yang dikeluarkan? Dikeluarkan adalah bullet. Logik sekali ya. Berapa yang keluar? 1. Jadi setiap klik 1 keluarnya 1. Oke. Next. Kita coba ya. Kita coba. Set. Nah. Sekarang sudah jadi. Jadi kalau playernya kita pakai keyboard maju, dia akan maju. Kalau arahnya ke berputar, dia berputar. Kalau saya klik, keluar peluru. Nah, ding 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 ding. Nah, gampang kan? Gampang sekali. Nah, that's the end of the tour so far. Ini sudah selesai tutorialnya, dan karena kita sudah buat akun maka sudah ada tambahan ya, untuk event sheet-nya ada tambahan. Oke, finish, selesai. Anda punya 23 event remaining, eventnya terbatas. Login untuk dapatkan objek lebih, itu katanya. Oke, sudah selesai tutorialnya. Semoga ini sebagai case ya, kalau kita masuk sebagai login. Oke. Nah, tambah jadi 38. Semacam itu. Tapi kalau nanti kita buat project baru juga bisa, gitu ya. Mungkin itu sebagai awalan. Jadi nanti kita lanjut di video part 2. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.